Selamat pagi, siang, atau malam Bu Ina. Saya adalah Christopher Ken Ramli dari kelas 7A. Hari ini saya mau berbicara tentang buku yang saya rasa sangat berkualitas dan sangat baik, yaitu buku Mata di Tanah Melus oleh Oki Madasari. Identitas buku ini adalah fiksi, jadinya kontennya tidak nyata. Cetakan buku yang saya mau membahas adalah cetakan 8. Nah, sekarang buku Mata di Tanah Melus dimulai di rumah tokoh utama atau Matara. Dia mencerita dengan pembaca tentang Matama dan papanya. Dua-dua adalah orang yang Matara rasa aneh. Pada liburan, Mama dan Matara pergi ke tempat yang jauh dan mamanya tidak bilang apa-apa tentang liburannya. Pada mereka mendarat, mereka menyapa dengan sopir bernama Reynard. Mereka pergi check-in ke hotel dan melanjutkan pergi lihat kota. Tiba-tiba mereka menabrak sapi dan bunuh segera. Sapi itu memiliki oleh warganya, perempuan yang lebih tua dari Mama. Dia minta 20 juta untuk pembayaran untuk menabrak sapinya. Mama dan Reynard coba berunding untuk harganya, tetapi akhirnya mamanya masih bayar 20 jutaan. Besok mereka bangun jam 9 pagi, makan sarapan terdiri mie goreng, telur, dan nasi putih. Mereka harus jalan karena mereka tidak ada cukup uang untuk membayar sopir. Mereka pergi ke pasar, lihat-lihat, dan mereka bertemu dengan Tania dan ibunya. Matara dan Tania terus berjalan ke rumah Tania ketika berbicara tentang masalah mereka. Matara kecapean dan ketiduran di tengah jalan. Dia ada mimpi tentang sapi. Matara dibangun oleh Tania, terus mereka lanjut pergi ke rumah Tania. Setelah mereka nyampe ke rumah, Tania mereka melakukan upacara. Besok, Matara dan Mama berangkat jam 7 pagi untuk anterin Tania dan ibu dari pasar ke rumah untuk jemput kakak ibu Tania. Tiba-tiba di depan rumahnya, Matara pingsan lagi. Setelah dia bangun, mereka sekarang pergi ke Lakmanen. Dalam perjalanan ke Lakmanen, mereka tiba-tiba berhenti karena mobilnya tidak bisa jalan lagi. Sopirnya, Immanuel, pergi cari batu karena tidak ada sinyal, tetapi sisanya melakukan upacara dan masuk Hall Hara Rana Hito. Besok, tiba-tiba Matara dan Mama bangun di gubuk. Matara bangun tapi mamanya kecapean, jadinya dia masih tidur. Matara pergi lihat tempatnya dan melihat kambing dan hewan lain. Tiba-tiba dia mendekati oleh orang dan dia menangis dan pingsan. Matara bangun lagi di tempat lain dan lihat-lihat tempatnya dan ngomong dengan orang yang dari situ. Matara terus dipanggil untuk upacara yang tiba-tiba jadi pesta. Setelah upacara, Matara jadi sakit dan dijaga oleh Mama Atok. Setelah 3 hari itu, Matara dan Atok keluar mengeksplorasi kampung Melus dan melihatkan rumah Emanain. Atok bilang di tempat ini bisa lihat seluruh Fulan Fehan dan cuma Mount Iso bisa melihat. Setelah itu, mereka pergi ke sungai dan berenang dan main-main. Sebentar lagi, orang Atok atau orang Bunak tiba. Atok buru-buru mengumpat mereka di belakang batu. Dia bilang orang Bunak jahat dan bunuh orang Melus. Setelah orang Bunak hilang, mereka kembali ke kampung dan bersama Emanain upacara. Besok mereka pergi keluar kampung Melus untuk cari Mama. Mereka tanya orang Bunak, tetapi mereka tidak tahu. Mereka terus pergi ke hutan, kaktus, dan mereka berlari sampai mereka tiba ke kampung kupu-kupu. Mereka terus diperangkap oleh orang kupu-kupu bernama Ratu di situ untuk malamnya dan Matara bermimpi tentang sapi lagi. Besok mereka ngomong dengan Ratu, terus mereka lanjut jalan ke sungai. Sebelum mereka menyeberang sungainya, Ratu kasih mereka 2 daun yang adalah pelampung mereka. Terus mereka bangun di tanah yang dekat sungainya dan mereka menemu buaya di situ. Atok teriak "Beinai!" Terus mereka boleh menyeberang ke hutan. Di dalam hutan, mereka menemu dengan pemburu buaya. Mereka pergi di
dengan mereka dan waktu mereka mau memburu buahnya, atau teriak "Beinai" lagi dan buahnya bunuh semua pemburunya. Mereka terus bangun lagi di tempat yang mengenal dan mereka pergi ke hutan yang ada orang bunang dan menemui mamanya. Mereka terus pergi balik ke tanah melus dan mereka pergi pulang. Setelah kami selesai menceritakan buku Mata di Tanah Melus, kamu bisa beli buku ini untuk membaca sendiri di toko macam-macam kayak Gramedia. Saya sudah bilang di awalan pada buku ini sangat baik dan berkualitas dan saya terima kasih untuk mendengarkan dan menonton video ini. Salam Christopher.